Bab 1841 Kebenaran tentang apa yang terjadi dahulu. Setelah itu, Song Yuheng dan ayahnya dikirim untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Adapun Chu Feng dan Hong Qiang, Yin Gongfu membawa mereka ke sebuah istana di mana mereka bisa tinggal untuk beristirahat. Adapun Jiang Wuxiang, karena fakta bahwa ia masih dalam periode menerima hukumannya, ia tidak punya pilihan selain melanjutkan penambangan siang dan malam. Pada saat ini, Yin Gongfu telah tiba di kediaman Chu Feng sendirian. Dia mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting untuk dibahas dengannya. Senior Yin, Wuxiang dituduh salah. Orang yang menjebaknya tidak lain adalah Song Yuheng, kata Chu Feng kepada Yin Gongfu. Jiang Wuxiang memberitahumu tentang hal itu? Tanya Yin Gongfu. Senior sudah tahu, tanya Chu Feng. Iya nih, aku sudah tahu bahwa Song Yuheng dan ayahnya merencanakan semua itu untuk menjebak Jiang Wuxiang. Namun, tidak ada yang bisa aku lakukan tentang masalah ini, Yin Gongfu menghela nafas. Senior, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini? Tanya Chu Feng. Kamu salah. Orang yang benar-benar bertanggung jawab atas tempat ini adalah Dewa Duan, Duan Jidao. Saat itu, apa yang terjadi dengan Jiang Wuxiang secara pribadi diputuskan oleh Lord Duan. Jadi, tidak ada yang bisa aku lakukan, kata Yin Gongfu. Senior Duan Jidao sebenarnya adalah orang yang tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah? Tanya Chu Feng. Bukan karena Lord Duan adalah orang yang tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang enggan untuk membedakan. Dia juga tidak ingin reputasi Song Yuheng tersapu, dan baginya akhirnya dibebani dengan tuduhan kriminal karena menuduh Jiang Wuxiang secara salah. Petik 2. Meskipun Lord Duan menyukai Jiang Wuxiang, antara Song Yuheng dan Jiang Wuxiang, ia memilih Song Yuheng, kata Yin Gongfu. Senior, Song Yuheng sudah berusia lebih dari 100 tahun, sedangkan adik laki-laki Wuxiang masih sangat muda. Meskipun budidaya Song Yuheng saat ini berada di atas adik Wuxiang, adik lelaki Wuxiang pasti akan melampaui dia di masa depan. Lebih jauh lagi, dalam hal karakter mereka berdua adalah dunia yang terpisah. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa senior Duan akan memilih Song Yuheng daripada saudara kecil Wuxiang. Chu Feng sangat bingung. Chu Feng, apakah kamu tahu mengapa Song Yuheng dianggap sebagai orang dengan peluang tertinggi untuk menjadi penerus Lord Duan? Tanya Yin Gongfu. Mungkinkah ada semacam rahasia? Tanya Chu Feng. Memang ada beberapa rahasia. Mengenai masalah ini, harus disebutkan mulai dari masa lalu Lord Duan. Masalah ini adalah rahasia besar yang hanya sedikit diketahui orang. Namun, aku bersedia memberitahu kamu tentang hal itu. Aku harap kamu bisa merahasiakan ini, dan tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain, kata Yin Gongfu. Senior, tolong yakinlah, junior ini pasti tidak akan melakukan apapun yang merugikan senior, kata Chu Feng. Meskipun ini adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain, aku percaya padamu. Yin Gongfu berdiri dan menepuk bahu Chu Feng. Tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng dipenuhi dengan keyakinan dan kepercayaan. Bagi sebagian orang, tidak peduli berapa lama seseorang mengenal mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk dipercaya. Namun, bagi sebagian orang lain, orang akan merasa percaya hanya dengan mengenal mereka untuk waktu yang singkat. Namun, kepercayaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki persepsi luar biasa dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Adapun Yin Gongfu, dia adalah orang dengan persepsi yang luar biasa dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Melalui bagaimana Chu Feng membela Jiang Wuxiang, dan bagaimana Yao Jiao Guang sangat memuji Chu Feng, Yin Gongfu tahu bahwa Chu Feng adalah orang yang layak dipercaya. Lagi pula, kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun oleh bagaimana seseorang menangani masalah, dan tidak hanya melalui keakraban. Yin Gongfu tidak secara langsung memberitahu Chu Feng rahasia, tetapi sebaliknya bertanya kepada Chu Feng, pertama, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apakah kamu tahu mengapa Lord Duan bukan seseorang dari klan kekaisaran? Apakah kamu tahu mengapa dia, seseorang dari klan kerajaan, memiliki garis keturunan kekaisaran yang lebih kuat daripada orang-orang dari klan kekaisaran? Petik 2. Garis keturunan senior Duan Jidao adalah garis keturunan yang diwarisi. Jika bakatnya tidak luar biasa, maka pastilah dia mengalami pertemuan kebetulan yang sangat besar, kata Chu Feng. Kamu benar, pertemuan kebetulan yang dijumpai Lord Duan bisa dikatakan sebagai pertemuan paling kebetulan yang pernah terjadi pada siapapun. Dia memperoleh warisan Kaisar Huang, kata Yin Gongfu. Kaisar Huang, apakah kamu berbicara tentang salah satu dari 5 kaisar, Kaisar Huang, Huang Fuzhou? Tanya Chu Feng. Tepatnya, kata Yin Gongfu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng menjadi rumit. Hatinya sangat gelisah. Mereka semua mengatakan bahwa ini adalah era yang sangat agung. Pengganti Kaisar Gong telah muncul. Pengganti Kaisar Bis telah muncul. Dan sekarang, bahkan penerus Kaisar Huang telah muncul. Jelas bukan kebetulan bahwa keberadaan ini yang belum pernah muncul sebelumnya sekarang muncul di era ini. Itu dikatakan, sementara Chu Feng merasa gelisah, dia juga merasakan sukacita. Duan Jidao adalah penerus Kaisar Huang. Selanjutnya, dia saat ini menemukan seseorang untuk menggantikannya. Jika Jiang Wuxiang dapat menjadi penggantinya, bukankah itu berarti bahwa Jiang Wuxiang akan menjadi penerus Kaisar Huang? Meskipun Jiang Wuxiang saat ini tidak berbeda dari tahanan rendahan, Chu Feng merasa bahwa tidak ada yang absolut dalam hal ini.
Mungkin Jiang Wuxiang masih memiliki peluang di masa depan. Namun, Chu Feng tidak memberitahu Yin Gongfu tentang apa yang ia pikirkan. Sebaliknya, ia terus mendengarkan dengan tenang. Kaisar Huang, Huang Fuzhou, adalah keberadaan yang sangat kuat. Untuk Lord Duan Jidao untuk mendapatkan warisannya, ia secara alami juga menjadi karakter besar di zamannya. Petik 2. Saat itu, dinasti Duan hanya mampu bangkit dalam kekuasaan karena Dewa Duan Jidao. Sayangnya, orang-orang dari klan Duan terlalu patuh pada ide-ide lama. Tidak hanya mereka menghancurkan keluarga Duan, mereka juga menghancurkan Tuan Duan Jidao. Yin Gongfu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Persis apa yang terjadi saat itu? Chu Feng buru-buru bertanya. Dia tahu bahwa dinasti Duan pada awalnya memiliki kesempatan untuk melampaui 4 klan kekaisaran besar. Namun, mereka tiba-tiba dimusnahkan. Karena itu, Duan Jidao menghilang selama ribuan tahun. Bahkan sekarang, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Duan Jidao masih hidup. Ini harus dimulai dengan kisah cinta. Tuan Duan Jidao jatuh cinta dengan seorang wanita. Mereka berdua saling jatuh cinta. Perasaan mereka satu sama lain sangat luar biasa. Namun, karena fakta bahwa wanita itu adalah bibi Tuan Duan Jidao, orang-orang dari keluarga Duan benar-benar menentang mereka bersama. Petik 2. Lord Duan Jidao membuat keputusan tegas untuk menikahi dia. Dengan demikian, suara-suara ketidaksetujuan keluarga Duan sepenuhnya diabaikan oleh Lord Duan. Karena itu, ketika Tuan Duan Jidao meninggalkan keluarga Duan untuk melakukan beberapa pelatihan, mereka memaksa kematian wanita itu. Petik 2. Ketika Lord Duan mengetahui hal ini, dia menjadi sangat marah. Marah, dia akhirnya membunuh seluruh klannya, kata Yin Gongfu. Dinasti Duan sebenarnya dihancurkan oleh senior Duan Jidao sendiri. Setelah mengetahui masalah ini, Chu Feng juga sangat terkejut. Betul, untuk menjadi marah karena kecantikan, orang bisa melakukan apa saja. Ini bahkan lebih benar bagi Lord Duan Jidao, karena dia adalah orang yang sangat bersemangat. Petik 2. Selain itu, meskipun bibinya itu juga dianggap sebagai klan Duan, dia sebenarnya bukan dari cabang yang sama dengan Lord Duan Jidao. Hanya, usianya beberapa ratus tahun lebih tua dari Lord Duan. Itulah alasan mengapa orang-orang dari klan Duan tidak menyetujuinya. Jika orang-orang dari klan Duan tidak begitu fleksibel, bencana seperti itu tidak akan terjadi. Ketika menyebutkan masalah ini, Yin Gongfu merasa sangat kasihan. Memang benar, ini adalah tragedi yang sangat besar. Memang, cinta itu gratis. Bagaimana mungkin orang lain secara paksa menghentikan seseorang dari mencintai orang lain? Meskipun Chu Feng merasa bahwa apa yang Duan Jidao lakukan salah, dia bisa membayangkan bahwa jika seseorang memaksa kematian kekasihnya, dia juga pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Berpikir seperti itu, Chu Feng bisa memahami Duan Jidao. Setelah Lord Duan tenang, dia menemukan bahwa dia telah membunuh semua klannya. Karena itu, ia merasakan beban dan rasa sakit yang luar biasa, dan mulai menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti. Jika bukan karena dia memperoleh warisan Kaisar Huang, dan tidak berharap kekuatan Kaisar Huang mati di tangannya, dia sudah bunuh diri. Petik 2. Meskipun dia tidak bunuh diri, hidup sangat menyakitkan baginya. Dia mengalami depresi untuk waktu yang sangat lama, lebih dari 1000 tahun. Petik 2. Baru setelah bertahun-tahun berlalu, Lord Duan mulai menemukan bahwa kesehatannya semakin buruk dari hari ke hari. Setelah mengetahui bahwa ia tidak dapat melanjutkan selama 100 tahun lagi, Lord Duan tiba di tempat ini dan mendirikan lembah tersembunyi dunia. Dia mulai menemukan anggota yang luar biasa dari generasi muda dari keluarga kerajaan untuk memberi mereka Imperial Bloodlines dan membina mereka. Dia ingin menemukan penggantinya dari antara mereka, kata Yin Gongfu. Mungkinkah Song Yuheng dianggap sangat oleh senior Duan karena apa yang terjadi di masa lalu? Tanya Chu Feng. Mendengar itu, tatapan yang digunakan Yin Gongfu untuk Chu Feng berubah menjadi salah satu kekaguman. Lalu, dia mengangguk dan berkata, Chu Feng, kamu sangat pintar. Kamu sudah menebak dengan benar. Petik 2. Bab 1842 Passing on by Force. Alasan mengapa Lord Duan Jidao sangat marah saat itu adalah karena tidak hanya klan Duan memaksa kematian kekasihnya, mayat kekasihnya sebenarnya tidak dapat ditemukan. Dengan demikian, Lord Duan Jidao curiga bahwa klan Duan telah menghancurkan mayat kekasihnya. Itulah sebabnya dia sangat marah, dan akhirnya membantai seluruh klannya. Petik 2. Namun, kakek Song Yuheng telah berhasil menemukan mayat kekasih Lord Duan Jidao. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dan dia sudah berubah menjadi tulang, tetapi rok panjang spesialnya masih sama seperti dulu. Petik 2. Justru karena itulah Song Yuheng dianggap sangat oleh Lord Duan Jidao. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia berterima kasih kepada kakek Song Yuheng, kata Yin Gongfu. Tidak heran ayah Song Yuheng berani berbicara dengan senior dengan cara seperti itu. Jadi dia sebenarnya memiliki dukungan. Konon, kakek Song Yuheng tahu tentang masa lalu Duan senior? Tanya Chu Feng. Dia tidak. Sebenarnya, itu kebetulan saja. Kakeknya adalah seorang spiritualis dunia yang gemar melakukan hal-hal yang teduh seperti merampok makam. Awalnya, Lord Duan Jidao sangat jijik dengannya. Jika bukan karena fakta bahwa bakat Song Yuheng cukup bagus, dia akan sudah mengusirnya. Petik 2. Namun, suatu hari, kakek Song Yuheng benar-benar membawa kembali mayat. Dia mengatakan bahwa dia merasa bahwa pakaian pada mayat itu adalah harta, dan ingin Tuan Duan Jidao membantu memeriksa mereka untuknya. Petik 2.
Awalnya, Lord Duan Jidao sangat marah dengan tindakannya. Bukan hanya kakek Song Yuheng yang merampok makam, ia bahkan benar-benar ingin menjadikannya kaki tangan. Karena itu, Lord Duan Jidao berencana untuk menghukumnya dengan keras. Namun, ketika dia melihat mayat itu, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah mayat kekasihnya. Pada saat itu, kesedihan dan kegembiraan memenuhi dirinya secara bersamaan. Dikatakan bahwa Tuan Duan Jidao benar-benar mulai menangis di tempat. Setelah itu, bukan hanya Tuan Duan Jidao yang tidak menghukum kakek Song Yuheng. Dia malah memberinya ganjaran dan secara paksa membantunya mencapai peringkat 1 kaisar bela diri dari peringkat 9 kaisar setengah bela diri. Saat ini, dengan bantuan Lord Duan, kakek Song Yuheng telah menjadi kaisar bela diri peringkat 2, dan sangat dihargai oleh Lord Duan Jidao, kata Yin Gongfu. Sebenarnya ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Chu Feng tersentak kagum. Iya, kebetulan seperti itu terjadi, Yin Gongfu merasa tidak berdaya. Dia sangat tidak suka kebetulan seperti itu. Namun, itu sudah terjadi. Meskipun senior Duan Jidao ingin membantu menemukan pengganti Kaisar Huang, dia dipengaruhi oleh emosinya. Jika dia benar-benar menyerahkan kekuatan Kaisar Huang kepada Song Yuheng, itu pasti bukan tindakan yang masuk akal, kata Chu Feng. Bukan itu masalahnya. Jika Lord Duan Jidao memutuskan untuk menjadikan Song Yuheng sebagai penggantinya, dia akan sudah menyerahkan kekuasaan Kaisar Huang kepadanya. Alasan mengapa dia masih belum meneruskan kekuasaannya adalah karena dia masih berharap untuk dapat menemukan kandidat yang tepat untuk menyerahkan kekuasaannya kepada. Petik 2. Sayangnya, dia tidak mampu menemukan pengganti sampai sekarang. Sementara ada banyak anggota luar biasa dari generasi muda dari 4 klan kekaisaran besar. Lord Duan pasti tidak akan memiliki kejeniusan yang dipelihara oleh 4 kekaisaran besar sebagai penggantinya, Yin Gongfu menjelaskan. Memang, jika mereka telah ditinggalkan oleh 4 klan kekaisaran besar, itu akan baik-baik saja. Namun, jika mereka jenius yang dipelihara oleh 4 klan kekaisaran besar, jika senior Duan Jidao memberikan mereka kekuatan Kaisar Huang, itu akan sama dengan dia membantu 4 klan kekaisaran besar meningkatkan kekuatan mereka. Chu Feng tentu saja tidak berharap untuk 4 kekaisaran besar untuk mendapatkan kekuatan Kaisar Huang. Namun, aku telah menemukan kandidat yang cocok sekarang, Yin Gongfu memandang ke Chu Feng. Senior, tolong jangan bercanda. Aku bukan seseorang yang memiliki garis keturunan imperial. Bagaimana aku bisa menerima kekuatan garis keturunan? Chu Feng mengerti niat Yin Gongfu, dan mulai menggelengkan kepalanya berulang kali. Alasan untuk itu adalah karena dia ingin Jiang Wuxiang mendapatkan kekuatan Kaisar Huang. Dia tidak pernah berpikir tentang mendapatkan kekuatan Kaisar Huang sendiri. Alasan mengapa Chu Feng tidak memikirkan hal itu adalah karena Chu Feng dapat menentukan bahwa kekuatan Kaisar Huang terkait dengan garis keturunan warisnya. Meskipun garis keturunan bawaannya mungkin lebih kuat dari garis keturunan imperial biasa, itu seharusnya hanya di atas garis darah imperial. Namun, bloodline inherited miliknya sangat melampaui imperial bloodlines. Jika dia menerima garis keturunan Kaisar Huang, mungkin saja kultivasinya meningkat secara sementara. Namun, itu mungkin juga untuk garis keturunan bawaannya sendiri menjadi tidak murni setelah bercampur dengan garis keturunan bawaan Kaisar Huang. Jika itu terjadi, itu akan mempengaruhi kemajuan kultivasinya di masa depan. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu tahu mengapa aku memberitahumu tentang hal-hal ini? Alasan untuk itu adalah karena, sebelum aku datang untuk menemukan kamu, aku sudah membuat keputusan untuk merekomendasikan kamu kepada Tuan Duan Jidao agar kamu menjadi penerus Kaisar Huang. Yin Guangfu mencoba yang terbaik untuk membujuk Chu Feng. Senior, kamu sama sekali tidak boleh melakukan itu. Aku benar-benar tidak bisa menerima kekuatan Kaisar Huang. Chu Feng menggelengkan kepalanya berulang kali. Chu Feng, pikirkan baik-baik. Jika Song Yuheng benar-benar menjadi penerusnya, saudaramu Jiang Wuxiang kemungkinan besar akan dibunuh olehnya. Demi kepentingannya, kamu harus menerima kekuatan itu. Saat Yin Gongfu berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya ke kepala Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng kaget. Dia merasa ada kekuatan besar yang masuk melalui kepalanya dan menyapu seluruh tubuhnya. Sebelum kekuatan itu, Chu Feng merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia sebenarnya tidak bisa bergerak sama sekali. Teman kecil Chu Feng, kamu juga tidak ingin kekuatan Lord Emperor Huang berakhir di tangan karakter yang keji, kan? Demi orang-orang di dunia, aku hanya bisa salah denganmu. Saat Yin Gongfu berbicara, telapak tangannya bergetar. Segera, Chu Feng merasakan visinya semakin kabur. Kemudian, dia kehilangan kesadaran. Setelah itu, Yin Gongfu membawa Chu Feng di bahunya dan melanjutkan menuju lokasi tersembunyi di lembah tersembunyi dunia. Tempat ini adalah area terlarang di lembah tersembunyi dunia. Hanya beberapa orang yang diizinkan memasuki tempat ini. Adapun Yin Gongfu, dia adalah salah satu dari mereka. Tempat ini menyerupai tanah liar yang bergunung-gunung. Namun, di dalam tanah liar itu, pegunungan adalah kuburan yang indah. Di nisan adalah kata-kata istri tercinta, Duan Qiro. Seorang lelaki tua duduk bersila di depan makam ini. Dia memiliki rambut acak-acakan yang membuatnya menyerupai pengemis. Sama seperti itu, dia duduk tanpa bergerak. Tuan Duan, Yin Gongfu menempatkan Chu Feng ke tanah dan kemudian melangkah maju untuk menyambut pria itu dengan hormat. Ternyata pria itu adalah Duan Jidao yang terkenal. Siapa yang kamu bawa? Tanya Duan Jidao. Namun, dia bahkan tidak repot-repot menoleh untuk melihat.
Tuan Duan, dia adalah Chu Feng, pria muda yang telah menjadi musuh besar bagi 4 klan kekaisaran besar baru-baru ini, kata Yin Gongfu. Mengapa kamu membawanya ke sini? Duan Jidao bertanya. Tuan Duan, bakat anak ini luar biasa. Dia bukan orang biasa. Dengan budidaya peringkat 8 Half Martial Emperor, ia mampu mengalahkan peringkat 1 kaisar martial. Selain itu, dia adalah spiritualis dunia jubah naga tanda naga, kata Yin Gongfu. Oh, mendengar kata-kata itu, Duan Jidao mulai perlahan berdiri untuk dengan hati-hati mengukur Chu Feng. Memang, dia adalah pohon muda yang bagus. Hanya, mengapa kamu membawanya ke sini? Tanya Duan Jidao. Tuan, kamu telah merasa tertekan sepanjang waktu ini karena kamu tidak dapat menemukan penerus Kaisar Huang. Aku merasa bahwa Chu Feng cocok, kata Yin Gongfu. Kurang ajar, bagaimana mungkin garis keturunan Kaisar Huang secara acak diteruskan kepada orang lain? Duan Jidao berteriak marah. Put. Yin Gongfu berlutut di tanah dan berkata, Tuanku, meskipun aku baru bertemu Chu Feng hari ini, aku telah memperhatikan berbagai pencapaiannya sepanjang waktu. Aku merasa anak ini adalah orang yang jujur, orang yang setia, dan dia memiliki kebenaran yang jarang terjadi saat ini. Meskipun dia dicari oleh 4 klan kekaisaran besar, tuduhan mereka tentang dia semua palsu. Petik 2. Saat ini, 4 kekaisaran besar menginginkan anak ini mati. Meskipun ia memiliki bakat yang sangat menantang di surga, tetap saja ia masih sangat kecil dan lemah. Jika kamu bisa meneruskan kekuatan Kaisar Huang kepadanya, itu akan sangat membantu baginya. Aku merasa bahwa jika roh Kaisar Huang masih hidup di surga, ia juga berharap agar kekuatannya diteruskan kepada anak ini. Petik 2. Meskipun ada banyak jenius di tanah suci martialisme saat ini, tidak ada seorang pun dari generasi muda di seluruh tanah suci martialisme yang lebih memenuhi syarat untuk menerima kekuatan Kaisar Huang daripada Chu Feng. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yin Gongfu, Duan Jidao, yang sangat marah, telah berhasil banyak tenang. Apa yang dikatakan Yin Gongfu adalah tusukan pada bagian yang sakit. Karena bersyukur, dia telah merencanakan untuk menyerahkan kekuatan Kaisar Huang kepada Song Yuheng. Namun, dia tidak melakukannya sepanjang waktu karena dia merasa bahwa dia akan mengecewakan Kaisar Huang jika dia melakukannya. Dia secara alami tahu bahwa Kaisar Huang ingin kekuatannya diberikan kepada mereka yang berbakat. Sebenarnya, saat itu, dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan Kaisar Huang. Satu-satunya alasan mengapa ia berhasil mendapatkan kekuatan Kaisar Huang adalah karena keberuntungan. Meskipun ia telah memperoleh kekuatan dengan keberuntungan, Duan Jidao membuat resolusi tegas ketika ia memperoleh kekuatan Kaisar Huang bahwa setelah ia memperoleh kekuatan, ia akan menemukan anggota generasi muda yang paling terkemuka di tanah suci martialisme untuk menggantikan kekuatan Kaisar Huang sehingga bahwa Kaisar Huang akan dapat beristirahat dengan tenang. Namun, ternyata semuanya bertentangan dengan keinginannya. Setelah memikirkan itu, Duan Jidao mulai mensurvei Chu Feng sekali lagi. Semakin dia mengamati Chu Feng, matanya semakin cerah. Masing-masing aspek Chu Feng melampaui imajinasinya. Chu Feng seperti itu bahkan jauh lebih baik daripada kandidat yang ada dalam pikirannya. Duan Jidao merasa bahwa bahkan jika Kaisar Huang, Huang Fuzhou, masih hidup, dia juga pasti akan menyerahkan kekuasaannya kepada Chu Feng setelah melihatnya. Bab 1843 The True Remains. Memang, dia anak pohon yang bagus. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang anggota generasi muda sekuat dirinya. Petik 2. Tapi, mengapa dia tidak sadar? Tanya Duan Jidao. Tuan Duan, Chu Feng tidak ingin mendapatkan warisan kamu. Akulah yang membawanya ke sini dengan paksa, kata Yin Gongfu. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang tidak ingin mendapatkan warisanku? Duan Jidao terkejut setelah mendengar itu. Kemudian, ekspresi keras kepala muncul di matanya yang sudah tua. Dia melihat ke Chu Feng, tersenyum dan berkata, anak ini benar-benar sombong. Aku akan melihat kemampuan apa yang dia miliki untuknya berani menolak bahkan warisan aku. Petik 2. Pa. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, Duan Jidao menempatkan telapak tangan kirinya ke area dantian Chu Feng. Kemudian, dia menggerakkan tangan kanannya dan mengeluarkan banyak biji dari kosmos saknya. Ada begitu banyak biji sehingga mereka benar-benar menumpuk di gunung kecil. Ini adalah biji yang sama dengan Jiang Wuxiang dan yang lainnya sedang menambang. Bas. Tiba-tiba, Duan Jidao mengulurkan tangannya dan meraih. Sepotong biji masuk ke tangannya. Setelah biji masuk ke tangannya, biji itu dengan cepat meleleh. Setelah itu, tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Melihat adegan ini, Yin Gongfu segera mengungkapkan ekspresi gembira. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Duan Jidao akan secara paksa menyerahkan kekuasaannya kepada Chu Feng. Duan Jidao bahkan lebih mudah dari yang dia perkirakan. Bagaimana mungkin? Gantiannya, Duan Jidao mengungkapkan ekspresi kaget. Tuanku, apa yang salah? Yin Gongfu bertanya dengan prihatin. Tidak apa, aku menolak untuk percaya bahwa ini tidak akan berhasil. Duan Jidao melambaikan lengan bajunya. Tumpukan biji pegunungan mulai memasuki tangannya tanpa henti. Sepotong demi sepotong, mereka larut dan berubah menjadi kekuatan khusus yang secara paksa ditanamkan ke dalam dantian Chu Feng. Boom. Tiba-tiba, ledakan teredam terdengar. Ledakan itu berasal dari dalam tubuh Chu Feng. Setelah ledakan teredam itu terdengar, Duan Jidao dipaksa mundur beberapa langkah berulang kali.
Hanya ketika dia berada 100 meter jauhnya dari Chu Feng barulah dia berhasil menenangkan diri. Tuanku, apa yang terjadi? Melihat ini, Yin Gongfu sangat terkejut. Berhubungan dengan Duan Jidao begitu lama, Yin Gongfu tahu betul seberapa kuat Duan Jidao. Menggambarkannya dengan kata tak terduga, akan menjadi yang paling cocok. Namun, pada saat ini, tidak hanya Duan Jidao telah dipaksa 100 meter jauhnya, tubuhnya yang sudah tua juga bergetar hebat. Aku baik-baik saja. Duan Jidao melambaikan tangannya. Namun, napasnya sangat cepat. Hanya setelah waktu yang lama dia akhirnya berhasil mengatur napasnya. Kemudian, dia menunjukkan tatapan yang rumit, dan mulai memeriksa Chu Feng dengan cermat untuk sementara waktu. Setelah itu, dia melihat ke Yin Gongfu dan bertanya, apakah kamu tahu keturunan Chu Feng yang mana? Junior ini tidak tahu. Asal-usul Chu Feng tampaknya menjadi misteri, kata Yin Gongfu. Tak terbayangkan, benar-benar tak terbayangkan. Tidak heran anak itu sangat menentang surga dan memiliki kekuatannya di usia yang begitu muda, seru Duan Jidao dengan kagum. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi dengan Chu Feng? Yin Gongfu benar-benar bingung. Tidak perlu baginya untuk menerima warisan aku. Aku juga tidak bisa memberikan kekuatan Lord Emperor Huang kepadanya, kata Duan Jidao. Kenapa begitu? Yin Gongfu mulai panik. Dia benar-benar berharap bahwa Duan Jidao akan menyerahkan kekuasaan Kaisar Huang kepada Chu Feng. Mengapa begitu? Duan Jidao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di tubuhnya adalah kekuatan yang lebih kuat daripada Imperial Bloodlines. Kemungkinan, ketinggian yang akan dia capai di masa depan adalah sesuatu yang tidak mungkin bahkan untuk Lord Emperor Huang. Petik 2. Tuan, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Yin Gongfu merasa ini sulit dipercaya. Tentu saja, aku memiliki garis keturunan Lord Emperor Huang. Namun, jika aku membandingkan garis keturunan aku dengan Chu Feng ini, itu tidak ada bandingannya, kata Duan Jidao. Ini. Mendengar kata-kata itu, Yin Gongfu sangat terkejut. Ketika dia melihat ke Chu Feng lagi, ekspresinya menjadi sangat rumit. Tiba-tiba, Yin Gongfu berjalan ke Chu Feng dan meletakkan tangannya di dahi Chu Feng. Aliran energi telah dihapus dari Chu Feng. Tubuh Chu Feng gemetar, dan kemudian dia membuka matanya. Chu Feng, meskipun kamu tidak sadar, kamu hanya setengah sadar. Kamu harus tahu apa yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Sebelumnya, Lord Duan ingin menyerahkan kekuatannya kepadamu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Alasan untuk itu adalah karena kamu memiliki garis keturunan yang diwarisi bahkan lebih kuat darinya. Chu Feng, siapa kamu sebenarnya? Apa jenis garis keturunan yang kamu miliki dalam tubuh kamu? Mungkinkah itu benar-benar seperti rumor yang mengatakan, bahwa garis keturunan kamu adalah garis keturunan yang mampu menimbulkan rasa takut kepada Imperial Bloodlines? Setelah membangunkan Chu Feng, Yin Gongfu mengajukan banyak pertanyaan berturut-turut. Senior, memang benar aku memiliki garis keturunan yang diwarisi. Adapun bloodline warisan aku lebih kuat dari Imperial Bloodlines, itu juga kebenaran, dan bukan hanya rumor. Kalau tidak, 4 kekaisaran besar tidak ingin aku mati separah mereka. Alasan untuk itu adalah karena aku memang ancaman bagi mereka. Petik 2. Mengenai identitasku, bahkan aku sendiri tidak yakin. Karena aku tidak tahu siapa orang tua aku, secara alami aku juga tidak tahu persis apa garis keturunan bawaan aku, Chu Feng tidak mengatakan seluruh kebenaran. Dia tidak ingin memberitahu Yin Gongfu dan Duan Jidao bahwa dia berasal dari dunia luar. Duan Jidao belum berhasil menyerahkan kekuasaannya kepada Chu Feng. Jika dia berhasil, maka dia akan berada di pihak Chu Feng. Namun, karena dia telah gagal, Chu Feng tidak yakin apakah dia adalah teman atau musuh. Jadi begitu, Yin Gongfu mulai merenung. Dia merasa sangat menyesal bahwa Chu Feng tidak dapat memperoleh warisan Duan Jidao. Chu Feng berdiri, lalu berbicara dengan Duan Jidao. Senior Duan Jidao, terima kasih banyak telah berpikir begitu tinggi tentang aku. Tidak dapat memperoleh warisan kamu adalah kehilangan Chu Feng ini. Petik 2. Namun, mengabaikan hal-hal yang menyangkut aku, saudara lelaki aku, Jiang Wuxiang, dituduh salah. Aku berharap bahwa senior Duan Jidao akan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan tidak membiarkannya menerima perlakuan tidak adil dan menanggung hukuman yang seharusnya tidak harus dia lakukan. Petik 2. Jiang Wuxiang adalah saudaramu? Tanya Duan Jidao. Iya, Chu Feng mengangguk. Bakat teman kecil Chu Feng luar biasa. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi orang yang sangat cakap. Orang tua ini ingin menjadi temanmu di tahun-tahun selanjutnya. Namun, lembah tersembunyi dunia memiliki aturannya sendiri. Karena Wuxiang telah melanggar aturan, ia harus menerima hukuman. Dengan demikian, kamu tidak perlu memohon padanya lagi. Petik 2. Gongfu, sudah terlambat sekarang. Kamu dapat mengambil teman kecil Chu Feng kembali. Ingat, kamu harus memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Di masa depan, teman kecil Chu Feng dapat datang dan pergi melalui lembah tersembunyi dunia kami seperti yang dia inginkan. Petik 2. Oh itu benar, suruh orang-orang di lembah tersembunyi dunia kita menjaga mulut mereka tetap rapat. Soal teman kecil Chu Feng berada di sini tidak diizinkan untuk menyebar. Jika ada yang berani menyebarkan informasi itu, mereka akan dibunuh. Duan Jidao memanggil Yin Gongfu. Chu Feng bukan orang bodoh. Dia sudah mengerti niat Duan Jidao. Jika Duan Jidao membebaskan Jiang Wuxiang, itu akan memalukan bagi Song Yuheng. Antara Jiang Wuxiang dan Song Yuheng, Duan Jidao sudah memilih Song Yuheng. Secara alami, dia tidak akan melepaskan Jiang Wuxiang hanya karena Chu Feng memohon padanya.
Dengan demikian, Chu Feng tidak mencoba memohon untuk Jiang Wuxiang lagi. Setelah itu, Chu Feng dibawa kembali ke tempat peristirahatannya oleh Yin Gongfu. Namun, pada saat ini, Chu Feng tidak menyerah. Sebaliknya, dia bersuka cita. Dia telah melihat peluang besar. Egi, apakah kamu melihat itu? Chu Feng bertanya pada Egi. Apakah kamu berbicara tentang batu nisan itu? Egi bertanya. Tentu saja batu nisan yang sedang kubicarakan, kata Chu Feng. Bagaimana menurutmu? Egi bertanya. Kakek Song Yuheng pasti telah melakukan sesuatu pada sisa-sisa itu. Sisa-sisa yang ia perlihatkan palsu, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, maka kakek Song Yuheng sudah tahu tentang masa lalu Duan Jidao sebelum dia bahkan memberikan jasadnya. Kalau tidak mungkin kebetulan seperti itu, kata Egi. Tentu saja itu bukan kebetulan. Kakek Song Yuheng seharusnya tahu bahwa Duan Jidao sangat tidak suka dia merampok kuburan. Bahkan jika dia merampok kuburan sebelumnya, dia akan menyembunyikan tindakannya dari Duan Jidao. Namun, pada suatu waktu, ia memutuskan untuk menyerahkan sisa-sisa yang diperolehnya dari perampokan makamnya kepada Duan Jidao, bahkan menanggung bahaya hukuman. Jelas bahwa dia melakukannya dengan suatu tujuan. Petik 2. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa selama dia memberikan Duan Jidao dengan apa yang telah dia dapatkan, tidak hanya Duan Jidao tidak akan menghukumnya, dia malah akan menghadiahinya. Dan faktanya, dia berhasil, kata Chu Feng. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa kamu telah melihat sisa-sisa yang sebenarnya. Selanjutnya, kamu tahu di mana mereka berada, kata Egi. Betul, tampaknya aku akan dapat membantu Wuxiang dengan luar biasa, kata Chu Feng. Kapan kamu berencana untuk berangkat? Egi bertanya. Malam ini, kata Chu Feng. Ternyata Chu Feng telah melihat batu nisan kekasih Duan Jidao ketika dia bangun. Selain nama kekasih Duan Jidao, Duan Qiro, ada juga puisi di nisan. Aku lahir ketika kamu tidak. Aku sudah tua ketika kamu lahir. Kamu menyesal karena aku terlambat lebih awal. Aku menyesal kamu terlambat. Aku berharap telah dilahirkan bersama. Kami bisa menikmati waktu bersama. Aku sangat jauh darimu. Kamu begitu jauh dari aku. Aku telah menjadi kupu-kupu yang mencari bunga dan tidur di rumput harum setiap malam. Puisi itu adalah puisi yang sama dengan yang ada di nisan di samping peti mati kristal di hutan bambu Valen Leaves. Tidak hanya Chu Feng menemukan bahwa puisi di nisan adalah puisi yang sama yang ada di nisan oleh Duan Jidao, ia juga menemukan bahwa ada dua jenis tulisan tangan yang berbeda pada batu nisan. Yang satu sangat keras dan keras, sedangkan yang lain lembut dan lembut. Ini berarti bahwa tulisan-tulisan pada mereka adalah oleh dua orang yang berbeda. Tulisan keras dan tegas ditulis oleh Duan Jidao. Dia secara pribadi telah menulis istri terkasih, Duan Qiro, di atas nisan. Adapun tulisan tangan yang lembut dan lembut, itu harus tulisan tangan dari istri tercinta, Duan Qiro. Duan Jidao sengaja meniru tulisan tangan kekasihnya untuk menulis puisi itu di batu nisan. Adapun tulisan tangan imitasi Duan Jidao, kebetulan persis sama dengan tulisan tangan pada batu nisan di hutan bambu Valen Leaves. Lebih jauh, puisi sentimental itu menggambarkan dengan tepat tragedi sepasang kekasih yang tidak dapat bersama karena perbedaan usia mereka. Ini juga sangat mirip dengan kisah Duan Jidao dan Duan Qiro. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa wanita misterius di peti mati kristal di hutan bambu jatuh adalah Duan Qiro yang asli. Adapun sisa-sisa yang disebut bahwa kakek Song Yuheng telah disajikan kepada Duan Jidao, terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk menipu mata Duan Jidao, itu palsu. Bab 1844 The Vicious Song Family. Setelah beberapa pertimbangan, Chu Feng memberi alasan bahwa dia memiliki beberapa masalah penting untuk diurus. Dan mengatakan kepada Yin Gongfu bahwa dia harus pergi untuk waktu yang singkat pada malam yang sama. Yin Gongfu tidak bertanya pada Chu Feng pertanyaan tentang itu. Sebaliknya, dia langsung membiarkan Chu Feng pergi. Selain itu, dia memberinya kunci yang mampu membuka pembentukan roh di sekitar lembah tersembunyi dunia. Namun, Chu Feng tidak menyebutkan kepada Hong Qiang bahwa ia akan pergi. Sebenarnya, terlepas dari berapa banyak kemampuan penyembunyian yang dimiliki Chu Feng, dan seberapa kuat mereka, tetap sangat berbahaya baginya untuk keluar pada saat seperti itu. Chu Feng tidak berharap Hong Qiang berani menghadapi bahaya bersamanya. Karena itu, ia berencana untuk bepergian sendiri. Pohon muda yang begitu memuaskan benar-benar jarang didapat. Hanya, sayang sekali, Duan Jidao menghela nafas berulang kali. Dia merasa sangat kasihan bahwa dia tidak dapat menyerahkan kekuatannya kepada Chu Feng. Batuk, batuk, batuk. Tiba-tiba, Duan Jidao mulai batuk hebat. Saat dia batuk, cairan emas menyembur keluar dari mulutnya. Ketika cairan emas muncul, ekspresi Duan Jidao menjadi sangat jelek, dan auranya juga menjadi lebih lemah. Namun, sepertinya Duan Jidao sudah terbiasa dengan adegan ini. Dia menyeka cairan emas di sekitar mulutnya dan tidak menunjukkan kejutan sama sekali. Tuan Duan, tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berlutut di depan Duan Jidao. Pria tua ini setidaknya berumur 3.000 tahun. Bahkan, dalam hal usia, dia bisa lebih tua dari Duan Jidao. Namun, ekspresi yang dengannya dia memandang Duan Jidao sangat hormat. Adapun lelaki tua ini, dia adalah kakek Song Yuheng. Untuk menemukanku selarut ini, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tanya Duan Jidao. Tuanku, sesuatu yang besar telah terjadi, kata kakek Song Yuheng. Apa masalah utama ini? Tanya Duan Jidao.
Penjahat yang sangat dicari dari 4 klan kekaisaran besar telah menyusup ke lembah tersembunyi dunia kita. Yin Gongfu yang membiarkannya masuk, kata kakek Song Yuheng. Aku sudah tahu, kata Duan Jidao. Tuanku, kamu tahu, kakek Song Yuheng sangat terkejut mendengarnya. Chu Feng tidak mengganggu tempat ini. Sebaliknya, sayalah yang meminta Gongfu mengundangnya ke sini. Apakah hanya itu yang ingin kamu sampaikan kepada aku? Duan Jidao bertanya. Mendengar kata-kata itu, kakek Song Yuheng sedikit ragu sebelum berkata, Chu Feng melukai Yuheng. Terlebih lagi, lukanya sangat serius. Petik 2. Oh, mata Duan Jidao menyipit. Kemudian, dia melihat ke kakek Song Yuheng dan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak memberitahu aku tentang hal ini lebih cepat? Mengapa kamu tidak membawa Yuheng ke sini sehingga aku bisa merawat lukanya? Meskipun lukanya sangat serius, itu hanya luka yang dangkal. Aku merasa bahwa tidak perlu untuk mengganggu Milord. Jadi, bawahan ini akhirnya mengobati luka-lukanya sendiri. Petik 2. Hanya, tetap saja Yuheng adalah penerus yang sangat dipikirkan Milord. Baginya dipukuli di depan umum, itu benar-benar agak merusak prestise Milord. Kakek Song Yuheng mulai menebarkan perselisihan. Jika kamu ingin aku merawat Chu Feng, maka kamu bisa melupakannya. Chu Feng adalah tamu terhormat yang aku undang di sini. Bagaimana aku bisa menghukum tamu terhormat aku? Petik 2. Selanjutnya, anak itu Chu Feng memiliki bakat luar biasa. Kamu harus membuat Yuheng bergaul dengannya. Kejadian seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Selain itu, dia tidak boleh menyinggung Chu Feng lagi. Petik 2. Oh, itu benar. Katakan pada orangmu bahwa mereka tidak diizinkan menyebarkan informasi apapun tentang Chu Feng di sini. Jika ada orang yang berani memberitahu 4 klan kekaisaran besar bahwa Chu Feng ada di sini, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka, kata Duan Jidao. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kakek Song Yuheng menjadi sangat buruk. Dia datang ke sini demi melaporkan keluhan yang diderita Song Yuheng sehingga dia bisa meminta Duan Jidao mengurus Chu Feng dan Yin Gongfu. Namun, dia tidak akan pernah menduga bahwa sikap Duan Jidao akan sedingin itu. Tidak hanya dia tidak menghukum Chu Feng, dia bahkan melindungi Chu Feng. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdamai. Bawahan ini mengerti, meskipun dia sangat tidak berdamai, kakek Song Yuheng tidak berani melawan Duan Jidao. Itu lebih seperti itu. Lebih baik memiliki satu teman lebih dari satu musuh lebih banyak. Petik 2. Oh, juga, katakan pada Yuheng untuk mempersiapkan diri dan memilih hari yang baik. Aku berencana untuk mencoba memberikan sebagian dari kekuatan garis warisan aku kepadanya, kata Duan Jidao. Tuan, kamu berencana untuk menyerahkan kekuatan kamu kepada Yuheng? Kakek Song Yuheng sangat terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan, dia tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Tubuh Yuheng lemah. Aku tidak bisa menyerahkan kekuatanku padanya sekaligus. Aku harus melakukannya dalam banyak sesi. Selain itu, ia harus dalam kondisi yang sangat sehat bagi aku untuk dapat meneruskan kekuatan aku padanya. Kamu mengerti apa yang aku maksud? Kata Duan Jidao. Ya, bawahan ini mengerti. Aku akan kembali dan merawat kesehatan Yuheng dengan benar. Setelah mengetahui bahwa Duan Jidao serius, kakek Song Yuheng sangat gembira. Kalau begitu, kenapa kamu masih berdiri di sini? Dengan cepat, kembali dan bantu dia menyembuhkan luka-lukanya, kata Duan Jidao. Ya, tuanku, kakek Song Yuheng bergegas pergi. Setelah kakek Song Yuheng pergi, Duan Jidao menghela nafas tanpa daya. Saat sinar bulan menyinari wajahnya yang sudah tua, orang bisa melihat perasaan bersalah yang mendalam. Tuan Kaisar Huang, aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Meskipun aku juga tidak mau menyerahkan kekuatan kamu kepada Song Yuheng, aku hanya bisa salah kekuatan kamu lagi. Aku harap kamu tidak akan menyalahkan aku. Petik 2. Lagi pula, kamu bilang padaku bahwa aku tidak bisa menyerahkan kekuatanmu pada klan 4 kekaisaran besar yang dipelihara oleh mereka. Aku juga tidak bisa memberikan kekuatanmu kepada para murid dari 3 istana. Dengan persyaratan semacam itu, sangat sulit untuk menemukan seseorang untuk meneruskan kekuatanmu. Petik 2. Chu Feng hari ini adalah pohon muda yang langka. Dia adalah kandidat terbaik yang pernah ada untuk kekuatan kamu. Sayangnya, garis keturunannya, Aku yakin kamu juga bisa melihat usahaku. Aku harap kamu tidak menyalahkan aku. Aku benar-benar berusaha sekuat tenaga. Petik 2. Duan Jidao mengucapkan kata-kata itu dengan sangat malu. Kemudian, dia berbalik dan melihat kuburan Duan Qiro, memandang batu nisan yang sedingin es itu. Senyum lega muncul di wajahnya. Dia berkata, Qiro, tunggu sebentar. Aku akan segera bergabung dengan kamu. Petik 2. Pada saat ini, kakek Song Yuheng telah tiba di kediaman Song Yuheng. Song Yuheng dan ayahnya sama-sama hadir di tempat ini. Kakek, bagaimana? Apa yang dikatakan Lord Duan? Apakah dia akan menghukum Chu Feng dengan parah? Pada saat ini, Song Yuheng benar-benar sembuh. Lagi pula, satu-satunya luka yang dideritanya adalah luka yang dangkal. Dengan kemampuan kakeknya, menyembuhkannya sangat mudah. Agak sulit, Duan Jidao tampaknya telah bertemu Chu Feng. Selain itu, dia sangat memikirkannya. Tidak hanya dia memberi perintah untuk tidak mengizinkan siapapun menyebarkan berita tentang Chu Feng di sini, dia bahkan ingin kamu berteman dengan Chu Feng, kata kakek Song Yuheng. Apa? Dia ingin aku berteman dengan Chu Feng? Bagaimana mungkin? Hari ini, dia memukuli ayah dan aku di depan begitu banyak orang. Song Yuheng tidak mau.
Harap tenang. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai kebesaran seandainya kamu tidak dapat menanggung sesuatu yang kecil seperti itu? Aku hanya ingin kamu berteman dengan Chu Feng untuk saat ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu harus benar-benar berteman dengannya. Kakek Song Yuheng menegur dengan marah. Melihat reaksi kakeknya, Song Yuheng menjadi tenang. Namun, ada kabar baik juga. Setelah upaya aku yang cermat, Duan Jidao akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada kamu, kata kakek Song Yuheng. Kakek, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mendengar kata-kata itu, Song Yuheng dan ayahnya sama-sama gembira. Mereka begitu bersemangat sehingga tubuh mereka bahkan mulai bergetar, napas mereka mulai berdenyut dan detak jantung mereka mulai berdenyut dengan hebat. Tentu saja, Yuheng, kamu akan segera menjadi penerus Duan Jidao. Ah, tidak, bukan penerus Duan Jidao, itu penerus Kaisar Huang. Haha, aku benar-benar belum menghabiskan semua usahaku dengan sia-sia. Hari ini, semua masa sulit akhirnya berakhir, dan masa-masa indah baru saja dimulai. Petik 2. Namun, sebelum ini, kamu harus memulihkan tubuhmu dengan hati-hati. Duan Jidao berkata bahwa tubuhmu lemah. Aku akan membantu kamu mendapatkan kondisi terbaik. Kita harus menjamin bahwa sesi pertama menyampaikan kekuasaan akan berhasil. Hanya dengan cara itu dia akan yakin bahwa kamu cocok untuk menjadi penggantinya, kata kakek Song Yuheng. Aku menyerahkan semuanya pada pengaturan kakek, Song Yuheng mengangguk berulang kali. Selama kamu mendapatkan warisan Duan Jidao, di masa depan, kamu tidak hanya akan menjadi penguasa lembah tersembunyi dunia, kamu juga akan mendapatkan kekuatan Kaisar Huang. Kamu akan menjadi tuan zaman ini. Petik 2. Pada waktu itu, Yin Gongfu, Jiang Wuxiang, semua yang melawan kita akan terbunuh. Petik 2. Bahkan Duan Jidao akan terbunuh. Setelah mengucapkan kata-kata itu, jejak kekejaman melintas di mata kakek Song Yuheng. Bab 1845 Siapa yang berjuang? Kakek, kamu bahkan akan membunuh Tuan Duan Jidao? Song Yuheng terkejut. Kamu masih memanggilnya sebagai tuan? Apakah dia layak mendapatkan gelar itu? Kemarahan yang dia berikan kepada aku selama bertahun-tahun, apakah itu tidak cukup? Aku telah menurunkan diri aku di hadapannya, mengalami penghinaan dalam kesunyian selama bertahun-tahun, semua sehingga aku bisa membunuhnya, kata kakek Song Yuheng. Tapi kakek, dia masih. Song Yuheng takut. Yuheng, kamu tidak perlu takut. Duan Jidao menderita penyakit kronis. Dia tidak akan bisa terus hidup lama. Ketika dia selesai menyerahkan kekuatannya kepadamu, dia akan mengosongkan kekuatannya sepenuhnya. Menambah penyakit kronis yang tidak dapat diobati, ia akan segera menjadi lumpuh. Pada saat itu, kehidupan kecilnya akan menjadi milikku. Petik 2. Dia pasti ingin bunuh diri sehingga dia bisa menemani Duan Qiro itu lebih cepat. Namun, aku tidak akan memberinya kesempatan itu, kata kakek Song Yuheng. Kakek, kamu tidak berencana untuk mengubur mereka berdua bersama? Tanya Song Yuheng. Mengubur mereka bersama? Itu benar, aku harus mengubur mereka bersama. Bagaimanapun, Duan Qiro itu palsu untuk memulai. Setelah dia meninggal, dia akan datang untuk mencari tahu bahwa orang yang akan dimakamkan bersama bukanlah kekasih yang dia dambakan siang dan malam. Pada saat itu, Duan Jidao pasti akan mati dengan keluhan. Petik 2. Itu benar, aku akan membuatnya mati dengan keluhan. Aku akan membuatnya bunuh diri dan kemudian melemparkan dirinya ke kuburan itu. Senyum mesum muncul di wajah kakek Song Yuheng. Kakek, bagaimana dengan Chu Feng itu? Tanya Song Yuheng. Chu Feng, dia secara alami harus mati juga. Namun, kita tidak perlu merawatnya sendiri. Saat ini, dia sangat berharga. Jika kita ingin menyerahkannya kepada 4 klan kekaisaran besar. Haha, saat dia mengucapkan kata-kata itu, keserakahan muncul di wajah kakek Song Yuheng. Pada saat itu, senyum di wajahnya semakin kuat. Dengan kakeknya yang hadir, Song Yuheng merasa bahwa semua keinginannya akan terwujud. Misalnya, saat itu, Song Yuheng bukanlah orang yang Duan Jidao pikir paling cocok untuk menjadi penggantinya. Namun, dia akan segera mendapatkan warisan Duan Jidao. Semua ini karena kakeknya. Tuanku, tepat pada saat ini, sebuah panggilan lembut terdengar dari luar aula istana. Wos. Kakek Song Yuheng melambaikan lengan bajunya dan menghapus lapisan formasi roh. Kemudian, dia membuka pintu yang tertutup rapat ke aula istana dan berkata, ayo masuk. Segera, seorang pria dengan budidaya puncak Half Martial Emperor berlari masuk dan berlutut di tanah. Sudah terlambat sekarang. Agar kamu tidak berada di sisi Yin Gongfu dengan benar dan datang ke tempatku, apakah kamu tidak takut dia menjadi curiga? Tanya kakek Song Yuheng. Tuan, bawahan ini secara alami takut Yin Gongfu menjadi curiga. Hanya kamu menyebutkan bahwa aku harus segera melapor kepada kamu jika sesuatu yang penting terjadi, kata pria itu. Ada apa? Tanya kakek Song Yuheng. Tuanku, baru saja, Chu Feng mengambil kunci dan meninggalkan lembah tersembunyi dunia sendirian, pria itu melaporkan. Apa? Dia melarikan diri? Kakek Song Yuheng terkejut mendengar bahwa Chu Feng telah melarikan diri. Kemudian, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Dia tidak ingin Chu Feng pergi. Memang, dia telah pergi. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting yang harus dia lakukan. Namun, bawahan ini juga mendengarnya mengatakan pada Yin Gongfu bahwa ia akan kembali setelah beberapa waktu, kata pria itu. Dia akan kembali, itu bagus. Mendengar kata-kata itu, kakek Song Yuheng menghela napas lega.
Sangat bagus, kamu segera melaporkan kepada aku. Kakek Song Yuheng melambaikan lengan bajunya. Kemudian, sebuah kosmosak jatuh ke tangan pria itu. Terima kasih Tuan, setelah menerima kosmosak, pria itu sangat gembira. Terus bekerja dengan baik untuk aku dan kamu akan dibayar dengan baik. Kamu bisa mundur sekarang, kakek Song Yuheng melambaikan lengan bajunya. Iya, pria itu menarik diri. Sungguh, berita baik terjadi berturut-turut hari ini, kata kakek Song Yuheng dengan sangat gembira. Kakek, kabar baik apa lagi yang ada di sana? Tanya Song Yuheng. Meskipun Chu Feng pergi, dia masih akan kembali. Selama aku menjaga lembah tersembunyi dunia ini dan berbaring dalam penyergapan, aku akan dapat menangkapnya secara diam-diam. Petik 2. Pada saat itu, aku tidak perlu menunggu sampai kamu selesai mendapatkan warisan dan Duan Jidao mati. Sebagai gantinya, kami akan bisa mendapatkan hadiah Chu Feng segera. Katakan padaku, apakah itu kabar baik atau tidak? Kata kakek Song Yuheng. Cemerlang, kakek, kamu benar-benar brilian. Song Yuheng memuji sambil mengacungkan ibu jarinya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa membuat Duan Jidao yang terkenal itu berputar-putar di telapak tangan aku? Hahaha, kakek Song Yuheng tertawa puas. Chu Feng tidak tahu tentang skema tercela yang dimiliki Song Yuheng dan kakeknya untuknya. Pada saat ini, Chu Feng sedang menuju domain aliansi dengan semua kekuatannya. Dia harus mendapatkan peti mati kristal itu sesegera mungkin. Jika dia menunda, sesuatu mungkin terjadi. Sebenarnya ada banyak alasan mengapa Chu Feng tidak secara langsung memberitahu Duan Jidao dan menyuruhnya pergi dan mendapatkan jasadnya sendiri setelah mengetahui tentang jasad Duan Qiro yang palsu. Pertama, jika dia menyebutkan jenazah Duan Qiro kepada Duan Jidao, dia akan mengkhianati Yin Gongfu. Dia akan membiarkan Duan Jidao tahu bahwa Yin Gongfu telah memberitahunya tentang rahasia terbesarnya. Dalam kemarahan, Duan Jidao mungkin sangat menghukum Yin Gongfu. Pada saat itu, bagaimana mungkin dia bisa mempercayai Chu Feng? Jika dia mempercayai Chu Feng, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia tidak mempercayai Chu Feng bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Sementara Duan Jidao tampak seperti bangkai lelaki tua sekarang, tetap saja dia adalah seseorang yang telah memusnahkan seluruh klannya karena marah. Dengan demikian, Duan Jidao pasti memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Jadi, untuk mencegah kecelakaan itu terjadi, Chu Feng tidak punya pilihan selain pergi dan menghapus peti mati kristal sendiri. Meskipun akan terungkap bahwa dia tahu rahasia Duan Jidao ketika dia mengeluarkan mayat Duan Qiro. Duan Jidao pasti akan sangat senang mengetahui bahwa mayat kekasihnya masih dipertahankan dengan sempurna. Pada saat itu, bahkan jika dia menyalahkan Chu Feng dan Yin Gongfu, dia kemungkinan tidak akan menghukum mereka. Pada saat itu, yang akan menderita adalah kakek Song Yuheng. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu dan melewati formasi teleportasi era kuno, Chu Feng tiba di domain aliansi. Rumble, rumble. Tepat setelah Chu Feng berjalan keluar dari formasi teleportasi era kuno, Chu Feng mendengar gemuruh seperti guntur terdengar tanpa henti dari kejauhan. Dia melihat ke arah keributan, dan menemukan bahwa kobaran api menjalar ke seluruh cakrawala yang jauh. Bahkan ruang itu sendiri hancur tanpa henti. Bahkan bumi tempat Chu Feng berdiri sedikit gemetar. Seseorang berkelahi. Agar ada kekuatan yang begitu kuat pada layar, Chu Feng memutuskan bahwa orang-orang yang bertarung pastilah bukan pembudidaya perang biasa. Kemungkinan besar, mereka adalah ahli tingkat kaisar marsial. Lain, tidak mungkin baginya untuk dapat melihat dan merasakan pertempuran mereka dari tempat yang begitu jauh. Chu Feng telah menentukan bahwa medan perang itu beberapa juta mil jauhnya. Jutaan mil, itu adalah jarak yang mungkin tidak bisa ditransmisikan oleh pembudidaya bela diri biasa. Melihat bahwa Chu Feng sedang melihat ke arah di mana keributan terdengar dari dan tidak melanjutkan perjalanannya, Egi bertanya, Chu Feng, ada apa? Itulah arahan dari World Spiritist Alliance. Tidak banyak kaisar marsial di domain aliansi. Namun, ada kaisar bela diri yang bertarung di sana sekarang. Selanjutnya, mereka berjuang dengan kekuatan seperti itu. Aku merasa ada sesuatu yang salah, kata Chu Feng. Sederhana saja, pergi ke sana dan periksa. Meskipun kamu terburu-buru, penundaan sesaat tidak akan berarti banyak. Petik 2. Selain itu, kekasih kecilmu Su Mei ada di aliansi spiritualis dunia itu. Jika sesuatu benar-benar terjadi di World Spiritist Alliance, kamu harus melibatkan diri kamu dengannya, kata Egi. Sebelum Egi bahkan menyelesaikan apa yang dia katakan, Chu Feng telah berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke arah pertempuran. Chu Feng tidak hanya melepaskan Divine Lightnings untuk meningkatkan kultivasinya ke peringkat 1 kaisar bela diri, ia juga melepaskan teknik gerakan tercepatnya, teknik Dashing Azure Dragon. Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Dalam sekejap, dia melakukan perjalanan beberapa mil. Meskipun pertempuran itu sangat jauh, dengan kecepatan Chu Feng, dia segera tiba di medan perang.